Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi yang berjudul Manusia Peradaban. Namun sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Arpian Jaya Permana. Lalu yang kedua ada Asep Denar Supriyatna. Yang ketiga Gusti Aditya. Yang keempat Gustama Adrianto. Yang kelima Agus Prianto. Dan yang keenam R. Alvino Dwi Andrean. A. Hakikat peradaban. Peradaban adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut bagian-bagian atau unsur-unsur suatu kebudayaan yang dianggap halus, maju, dan indah. Hakikat peradaban bisa dimulai dengan definisi peradaban itu sendiri. Peradaban mengambil dari kata civilization yang berarti nilai hidup satu kelompok atau bangsa dalam merespon tantangan masa yang dihadapinya dalam era tertentu. Oxford Dictionary English oleh Hasan Sadili 2003. Peradaban adalah sebuah perwujudan terluas dari budaya yang teridentifikasi melalui unsur-unsur objektif umum seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, institusi, maupun melalui identifikasi diri yang subjektif. Ada 3 inti peradaban, yakni nilai, kelompok tertentu, dan tantangan zaman. Dengan demikian, penegakan satu peradaban tergantung pada kelompok dengan nilai yang dianutnya serta tantangan zamannya. B. Adab dan peradaban. Adab secara bahasa artinya menerapkan akhlak mulia. Masyarakat beradab adalah masyarakat yang memiliki kepribadian mulia. Istilah peradaban dalam bahasa Inggris disebut civilization. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Manusia merupakan makhluk yang mempunyai akal, jasmani, dan rohani. Melalui akalnya, manusia dituntut untuk berpikir menggunakan akalnya untuk menciptakan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Melalui jasmaninya, manusia dituntut untuk menggunakan fisik atau jasmaninya melakukan sesuatu yang sesuai dengan fungsinya dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Dan melalui rohaninya, manusia dituntut untuk senantiasa dapat mengolah rohaninya, yaitu dengan cara beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. C. Makna peradaban. Istilah peradaban berasal dari kata Arab yang berarti sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, atau berakhlak, yang seluruhnya merujuk pada sifat yang tinggi dan mulia. Peradaban juga dapat diartikan sebagai kebudayaan yang tertinggi dalam kehidupan manusia, seperti seni, arsitektur, serta kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dengan begitu, bangsa-bangsa yang pernah mencapai kejayaannya, walaupun sekarang tidak ada lagi, disebut dengan peradaban. Misalnya peradaban Islam, peradaban Mesir, peradaban Yunani, dan lain-lain. Ilmu Khaldun adalah sejarawan Islam pertama yang menulis tentang peradaban. Menurut ilmu Khaldun, peradaban adalah keahlian dalam bidang kelapangan dunia, memperbarui kondisinya, serta menemukan berbagai ciptaan yang mengagumkan, seperti temuan berbagai keahlian dalam membuat bangunan, tempat-tempat, dan lain-lain. D. Faktor pendidikan bagi kemajuan peradaban.
Pendidikan adalah faktor utama dan cara paling efektif bagi kemajuan masyarakat, karena pendidikan dengan penguasaan pengetahuan dapat menghasilkan orang-orang yang mampu membangun peradabannya di masa mendatang. Penguasaan pengetahuan itu merupakan cara terpenting untuk membangun peradaban manusia. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk peradaban manusia. Melalui pendidikan, kita dapat mengembangkan potensi, memperoleh pengetahuan dan keterampilan, serta memahami nilai-nilai yang mendasari kehidupan beradab. Pendidikan memainkan peran sentral dalam memajukan peradaban melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan memberikan akses ke pengetahuan dan informasi yang diperlukan untuk memahami dunia sekitar kita. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh peradaban, seperti perubahan lingkungan, kemajuan teknologi, dan masalah sosial. Manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. Manusia adalah makhluk beradab yang mampu menciptakan peradaban. Peradaban sebagai produk bernilai tinggi, murni, indah, dan maju menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Namun yang perlu diingat, peradaban tidak hanya mengacu pada hasil kebudayaan manusia yang bersifat fisik seperti barang, bangunan, benda, tetapi juga mengacu pada bentuk gagasan dan perilaku manusia yang bersifat fisik, tinggi, halus, dan maju. Manusia sebagai makhluk yang beradab juga mempunyai pemahaman bahwa pribadi manusia mempunyai potensi berperilaku sopan, berakhlak mulia, dan berakhlak yang beradab. Manusia yang beradab mampu menyeimbangkan kreasi, rasa, dan niat dalam berbuat kebaikan. Sedangkan masyarakat yang tidak beradab adalah masyarakat yang perilakunya tidak sopan, tidak berakhlak mulia, dan tidak berakhlak. Artinya, jika manusia tidak mampu menyeimbangkan kreasi, rasa, dan karsa, maka manusia bisa terjerumus ke dalam perilaku biadab karena cenderung kasar dan sebagainya. Dinamika peradaban global. Peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan cipta atau akal manusia menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemampuan rasa manusia melalui alat-alat indranya menghasilkan beragam barang seni dan bentuk-bentuk kesenian. Sedangkan karsa manusia menghendaki kesempurnaan hidup, kemuliaan, dan kebahagiaan sehingga menghasilkan berbagai aktivitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Arnold Toynbee, seorang sejarawan asal Inggris, lahirnya peradaban itu diuraikan dengan teori challenge and response. Peradaban itu lahir sebagai tanggapan, bisa disebut respons. Manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi, menaklukkan, dan mengelola alam sebagai tantangan, challenge, guna mencukupi kebutuhan dan melestarikan keberlangsungan hidupnya. Teknologi lahir dan berkembang oleh manusia dan ilmu untuk menguasai dan memanfaatkan lingkungan sehingga kebutuhan dapat terpenuhi. Penerapan teknologi itu bertujuan untuk memudahkan kerja manusia agar meningkatkan efisien dan produktivitas. G. Globalisasi sebagai peluang. Perkembangan sains dan teknologi secara global telah jauh meninggalkan perkembangan masyarakat. Dan akibatnya, berbagai penemuan sains dan teknologi belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Padahal, akan banyak masalah kemasyarakatan yang dapat diatasi bila kita telah dapat memanfaatkan sains dan teknologi.
Ada banyak hal baik yang bisa ditangkap dari dampak globalisasi. Kemajuan teknologi yang menjadikan akses informasi terbuka luas menjadi peluang dalam aktivitas perdagangan dan ekonomi, baik dilakukan oleh pelaku bisnis kecil hingga pemain bisnis besar. Sebagai konsekuensi dari globalisasi yang menciptakan pasar bebas, dunia bisnis perdagangan akan memunculkan raksasa-raksasa baru yang akan mendominasi pasar. Satu atau dua pelaku yang akan muncul di puncak sebagai penguasa pasar. Mereka itulah yang memiliki modal besar untuk menangkap potensi pasar dari dampak globalisasi. Baik, ini adalah simpulan dari kelompok kami. Manusia dan peradaban adalah hal yang tidak bisa terpisahkan, karena manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa itu akan menimbulkan perkembangan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya. Dari hal tersebut, kebudayaan akan mengalami kemajuan sehingga dikatakan sebagai peradaban. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Pada waktu perkembangan kebudayaan mencapai puncak, berwujud unsur budaya yang bersifat halus, indah, tinggi, sopan, luhur, dan sebagainya. Maka masyarakat pemilik kebudayaan tersebut dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi.